Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sansan Ihsan Basori, unit kerja SDN 4 Punggulang, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator hebat, Pak Opik Priyatna, dan pengajar praktik hebat, Bu Fitri Susanti, dan saya sendiri, Sansan Ihsan Basori, sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Menurut Tomlinson tahun 2001 halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Langkah-langkah penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif. Berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian yang kedua minat belajar, di mana guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian yang ketiga, profil belajar, di mana guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati.
Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparannya. Sekian dan terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.